Gak percaya cek. Orang yang punya sifat marah semarah-marahnya, itu saat Ramadan bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi. Dia bisa tahan marah tuh, istrinya bingung, tumben Pak nggak marah, ntar habis maghrib. Bisa ditahan. Orang dusta bisa nggak dusta. Dan saat yang bersamaan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu bisa terdorong berbuat meningkatkan amal soleh. Sekarang kita keluar dari sini, ada yang minta, belum tentu dikasih. Nanti Ramadan tiba, sudah nyatet berapa yatimnya, berapa du'afanya. Amal soleh naik. Sekarang ada orang ketinggalan sholat fardu, terlambat, masih biasa. Ramadan ketinggalan sunnah, itu gelisah. Betapa ibu-ibu para pejuang yang sangat luar biasa, itu berjuang memperebutkan saf pertama, setelah maghrib untuk menaruh sejadah. Nah, ini pelakunya nih. Tapi itu hebat, Bu. Saya tanya ibu kalau berjuang naruh sejadah setelah maghrib atau bahkan sebelum maghrib, itu sejadah disimpan di saf itu untuk ngejar sholat apa? Tarawih, bukan isanya. Saya tanya pada ibu, tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ramadan tuh jangan, kan yang fardu, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Itulah Ramadan. Dan pada saat itulah ketika amal soleh dikerjakan, amal salah ditinggalkan, datanglah junnah, itu perisai yang mengikat setan. Itu yang dimaksudkan di hadis Muslim. Di topik yang ke-13 namanya Kitabus Syiyam. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadhanu." Redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua yang bintang 3 di bawahnya. "Idza kana Ramadhanu." Redaksi ketiga yang bintang 4 di bawahnya. "Idza dakhala Ramadhanu." Idza jaa Ramadhanu, idza kana Ramadhanu, idza dakhala Ramadhanu, futtihat abwabul jannati aw abwabur rahmati. Wa ghulliqat abwabun nari aw abwabu jahannam. Wa sulsilatis syayatinu aw sufidatis syayatin. Ini maknanya. Kalau Ramadan sudah tiba, kata Nabi, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Para ulama berbeda pendapat dalam tafsir tentang hadis ini. Pintu-pintu surga ada yang mengatakan real dibuka. Ada yang mengatakan dengan penafsiran metafor. Pintu surga itu pintunya lewat amalan. Ada 8 pintu surga kata Nabi dalam hadis yang lain, ya. Fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayanu la yadkhuluhu illa as-shaimun fa idza dakhaluhu ughliqa. Di surga itu ada 8 pintu surga. 8 itu ternyata di hadis lain pintunya semua amal soleh. Ada pintu sholat, pintu puasa namanya ar-rayyan, ada pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji. Jadi kita itu sekarang fastabiqul khairat. Kenapa ada moto fastabiqul khairat? Itu kan diambil dari Al-Baqarah ayat 148. Siapa yang pengen memburu surga, buru di amalannya. Mungkin gak semuanya bisa dikerjakan. Kalau tidak semuanya, ambil salah satu yang paling disukai, konsisten di situ. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang pasti punya kecenderungan untuk beramal. Ada yang senang puasa, ada yang senang tahajud, ada yang senang sedekah. Fastabiqul khairat, silahkan berburu, berlomba untuk mengerjakan apa yang disenangi itu. Itulah pintu surganya. Nah, saat Ramadan, semua pintu surga itu dibuka, Pak. Makanya kita senang kerjakan, sholatnya meningkat, sedekah meningkat, ngaji Quran meningkat. Saat yang bersamaan pintu neraka ditutup. Dan hati-hati, nama neraka itu ada 2 nanti. Neraka yang membakar, ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang. Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Jadi ada 2 sifat. Saya ulang ya, neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Yang membakar disebut dengan Jahannam, yang membekukan disebut dengan Zamharir namanya. Zamharir. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu cuma 2 pilihannya, dibekukan atau dibakar. Jelas ya? Jahannam itu nama apinya. Jadi nar yang membakar itu nama apinya Jahannam. Jahannam itu nama apinya untuk membedakan dengan api yang ada di dunia dan api yang bahan bakarnya jin dan setan saat diciptakan. Setan itu dicipta dari api. Ya, setan kan asalnya dari iblis, iblis dari jin. Setan Al-Baqarah ayat 36.
dari iblis, Al-Baqarah 34. Iblis dari jin, Quran surah Al-Kahf ayat 50. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jin dari api yang menyambar-nyambar, Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min naris samum. Karena narnya narus samum, maka apinya mesti beda. Karena itulah nanti nerakanya yang membakar disebut dengan jahannam. Pintunya 7, namanya banyak. Ada sa'ir, ada lava, ada neraka hutamah. 7 pintu, besarnya disebut dengan jahannam. Khusus Ramadan tutup. Ramadan tutup. Wasulsilati syayatin. Setan itu dibelenggu, diikat rapat. Bagi orang yang mau puasa, benar. Awas hati-hati. Bagi orang yang mau puasa, benar. Karena itu kalimatnya asyamu junnatun. Kalau benar puasanya, metafornya amalan dia bisa mengikat setan. Tapi kalau puasanya nggak benar, tetap digoda juga. Makanya jangan heran, walaupun Ramadan tetap kotak infak ada yang hilang. Sendal ada yang hilang. Karena puasanya bukan siam, puasanya saum. Sedangkan diksi Nabi yang mengatakan asyamu junnatun. Puasanya yang harus benar. Nanti kita belajar fikih setelah itu. Saya ingin pendahuluan dulu ya. Setelah itu apa yang kata Nabi katakan? Ini masih mukaddimah ya kita ya. Ini luar biasa nih. Ya. Jadi keutamaan Ramadan itu dahsyatnya dengan puasa biasa. Kata Nabi, kalau orang benar puasanya, bebas dia dari setan. Bukan nggak digoda, Allah kasih benteng sehingga setan nggak tembus kepada dia. Itu satu. Itu keutamaan Ramadan. Yang kedua, Allah langsung yang mengatakan dalam hadis qudsinya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus Ramadan, kalau ditunaikan dengan benar, maka semua yang puasa itu aku langsung yang memberikan takaran pahalanya. Jadi ini yang pertama menjadikan kita mesti sadar Ramadan beda dengan bulan biasa. Maka disampaikan oleh Nabi yang pertama ada pelipat gandaan pahala. Yang kedua ada perisai yang bisa menjauhkan kita dari setan. Yang ketiga, saya tutup mukaddimahnya. Yang ketiga, hanya Ramadan yang siang malam melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siang malam.